pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai termokimia, di mana subbab yang akan kita bahas adalah perubahan entalpi standar dan perhitungan nilai perubahan entalpi. Untuk lebih memahami mengenai materi ini, simak video berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar yang namanya pengenalan termokimia. Saat kita belajar pengenalan termokimia, kita belajar yang namanya entalpi. Ya, di mana entalpi ini tidak dapat diukur nilainya. Yang dapat diukur hanyalah perubahan entalpinya atau disimbolkan dengan delta H. Ya, perubahan entalpi ini hanya dapat diukur pada keadaan awal dan pada keadaan akhir. Jadi, saat ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu perubahan entalpi standar atau disimbolkan dengan delta H0. Ya, jadi perubahan entalpi standar ini adalah perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Nah, jadi ada keadaan khusus yang dilakukan untuk mengukur besarnya perubahan entalpi ini. Di mana keadaan standar ini adalah keadaan gas, suhunya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dengan tekanan 1 atmosfer dan jumlah zatnya adalah 1 mol. Nah, ingat ya, keadaan standar itu keadaan gas pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin pada tekanan 1 atmosfer dengan jumlah zat 1 mol. Ya, ketika kita belajar perubahan entalpi standar, maka ada 3 entalpi yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama adalah entalpi pembentukan standar atau formasi, disimbolkan dengan delta H0F. Yang kedua adalah entalpi penguraian standar atau disosiasi, disimbolkan dengan delta H0D. Yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau combustion, disimbolkan dengan delta H0C. Nah, jadi pada kali ini kita akan bahas satu persatu entalpi. Ya, yang pertama adalah entalpi pembentukan standar atau disimbolkan dengan delta H0F. Ya, entalpi pembentukan standar ini adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau yang dilepas pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, jadi perhatikan di sini kata diperlukan atau dilepas ini. Nah, jadi kata diperlukan atau dilepas ini memiliki arti nanti, di mana delta H-nya dapat bernilai positif atau dapat bernilai negatif. Ya. Kemudian perhatikan katanya 1 mol senyawa. Jadi yang dibentuk adalah 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya, kita kasih satu contoh. Ya, kita mau membentuk 1 mol senyawa KCl. Ya, jadi produknya adalah 1 mol senyawa KCl. Di mana senyawa KCl ini kita bentuk dari unsur-unsurnya. Apa aja itu? Unsur-unsurnya adalah K dan Cl. Maka kita tuliskan K plus Cl. Tapi perhatikan, jadi di kelas 10 kita pernah belajar jenis-jenis unsur ya. Jadi ada unsur monoatomik atau yang dapat berdiri sendiri, kemudian unsur diatomik, kemudian unsur poliatomik. Ya, jadi saya tuliskan di sini. Ya. Jadi ada beberapa contoh unsur diatomik. Ya. Kalau diatomik katanya berarti dia harus 2. Ya, Cl2, I2, Br2, F2, N2, H2, O2. Ya, jadi ini sudah ketentuan bahwa unsur-unsur ini, ke-8 unsur ini tidak dapat berdiri sendiri. Ya, jadi dia harus dalam bentuk diatomiknya. Ya, jadi kita masukin ke sini. Karena Cl ini merupakan gas diatomik, maka kita masukin di sini Cl
kemudian perhatikan reaksinya. Ya, jadi ini kita harus lihat reaksi kanan sama reaksi kiri itu harus sama. Ya, jadi kalau belum sama, maka kita bisa kita samakan dengan kita beri yang namanya koefisien. Ya, karena di sini yang diminta harus dalam bentuk 1 mol KCl, maka yang ini tidak bisa kita otak-atik ya. Yang bisa kita otak-atik hanyalah unsur pembentuknya. Ya, ingat ya, kalau yang diminta adalah harus dalam 1 mol senyawa KCl, maka ini tidak bisa lagi kita ubah-ubah. Yang bisa kita ubah supaya reaksinya setara adalah unsur pembentuknya. Ya, jadi karena di sini K-nya 1, di kanan juga 1, maka ini sudah setara. Ya, yang belum setara adalah si Cl-nya. Di kanan Cl-nya 1, sedangkan di kiri Cl-nya 2. Ya kan? Jadi supaya ini setara, maka yang di kiri harus kita tambah koefisien setengah. Ya, jadi reaksinya adalah K tambah setengah Cl2 menghasilkan senyawa KCl. Ya, jadi ini namanya contoh pembentukan, reaksi pembentukan. Sekarang kita masuk ke entalpi pembentukan standarnya. Ya. Coba kalian kerjakan di catatan kalian masing-masing. Pembentukan senyawa kalium permanganat KMnO4 melepaskan kalor sebesar 128 kilojoule. Ya. Maka tentukan persamaan termokimianya. Ya. Jadi di soal ini katanya pembentukan senyawa kalium permanganat melepaskan kalor sebesar 128 kilojoule. Ya, kemudian tentukan persamaan termokimianya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan dulu senyawanya. Nah, jadi saya buat di sini. Ya, jadi di sini kita mau jawab pertanyaan ini ya. Jadi di sini tentukan dulu senyawa yang dibentuk. Ya, jadi yang dibentuk adalah senyawa kalium permanganat atau KMnO4. Ya, jadi KMnO4 ini katanya dibentuk dengan melepaskan kalor sebesar 128 kilojoule. Ya, berarti delta hanya sama dengan katanya di sini melepaskan, ya, cluenya melepaskan. Kalau melepaskan berarti dia bernilai negatif. Nah, jadi kita masukin delta H 128 kilojoule. Nah, sekarang kita bentuk. Katanya dibentuk dari unsur-unsurnya. Ya, jadi KMnO4 ini unsur-unsur pembentuknya adalah K, Mn, dan O. Ya, jadi kita tulis K tambah Mn tambah O. Ya, jadi karena O di sini adalah gas diatomik, maka dia harus dalam bentuk O2. Ya, sekarang kita setarakan reaksinya. Ya, yang diminta 1 mol KMnO4. Jadi tidak boleh kita ubah lagi yang ini. Yang bisa kita ubah hanyalah unsur-unsurnya. Ya, jadi unsur-unsurnya di sini K di kiri dengan K di kanan, jumlahnya sudah sama. Ya, kemudian Mn di kiri dengan Mn di kanan, jumlahnya sudah sama.
Kemudian O di kiri sebanyak 2, sedangkan di kanan sebanyak 4. Ya, jadi untuk menyamakan ini kita harus beri dia koefisien. Ya, kita kali 2 dia di sini. Ya, yang di kiri kita kali 2. Jadi sekarang O di kiri sebanyak 4, O di kanan juga sebanyak 4. Ya, jadi persamaan termokimia untuk pembentukan KMnO4 ini adalah K ditambah Mn ditambah 2O2 menghasilkan KMnO4 dengan delta H sama dengan negatif 128 kJ. Yang kedua adalah entalpi penguraian standar atau delta H0D. Entalpi penguraian standar ini adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau yang dilepas pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, jadi di sini katanya penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar, di mana nanti nilai entalpinya delta H0D ini kebalikan dari delta H0F. Ya, kita kasih contoh. Misalnya pada pembentukan 1 mol senyawa, 1 mol senyawa KNO3 dibebaskan kalor sebesar 80 kJ. Ya, maka hitunglah entalpi, perubahan entalpi penguraiannya dan reaksinya. Ya, saya singkat. Jadi katanya pada pembentukan 1 mol senyawa KNO3 dibebaskan kalor sebesar 80 kJ. Maka hitunglah perubahan entalpi penguraiannya dan reaksi termokimianya. Ya, jadi untuk menjawab soal ini, ya, yang pertama kita lakukan adalah kita bentuk dulu reaksi pembentukannya. Nah, jadi katanya yang dibentuk adalah KNO3 dengan delta H sebesar 80 kJ. Jadi dia melepaskan kalor sebesar 80 kJ, maka delta H-nya negatif 80 kJ. Nah, ini kita bentuk dari unsur pembentuknya. Maka unsur-unsurnya adalah K tambah N2 tambah O2. Ya, jadi untuk menyetarakan ini kita tambahkan koefisien. Di kanan 1, di kiri 2, maka ini kita setarakan dengan kali koefisien setengah. Ya, kemudian yang di kiri 3, di kanan yang di kiri ya, jadi untuk menyelesaikan ini, soal ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu perubahan entalpi pembentukannya. Ya, katanya pembentukan 1 mol KNO3. Nah, KNO3 katanya membebaskan kalor sebesar 80 kJ. Maka di sini delta H-nya sama dengan negatif 80 kJ. Ya. Kemudian kita bentuk dari unsur-unsurnya.
Unsur-unsurnya adalah K tambah N2 tambah O2. Nah, jadi ini merupakan contoh unsur diatomik ya. Jadi untuk menyamakan jumlah unsur di kanan sama di kiri, kita kasih yang namanya koefisien. Ya, supaya sama N di kanan dengan N di kiri, maka di kiri kita kasih koefisien setengah. Sedangkan yang untuk O-nya, di kanan katanya 3, di kiri 2. Jadi supaya sama kanan kiri kita kali 3/2. Ya, jadi inilah dia untuk entalpi pembentukannya. K tambah setengah N2 tambah 3/2 O2 menghasilkan KNO3. Oke, ini bisa kita ubah jadi entalpi penguraiannya. Ya, katanya KNO3 ini kita urai menjadi unsur-unsurnya. Nah, jadi di sini KNO3 kita urai menjadi K tambah setengah N2 tambah 3/2 O2. Nah, jadi karena reaksinya dibalik, maka nilai entalpinya juga dibalik. Ya, ini tadi delta HNOF ya. Ya, jadi nilai entalpinya juga kita balik. Jadi sekarang ini adalah delta H0D. Besarnya berapa? Besarnya sama dengan positif 80 kilojoule. Ya, jadi untuk menyelesaikan entalpi penguraian standar ini bisa kita lihat dari pembentukannya. Ya, tinggal kita balik reaksinya, maka nilai entalpinya juga berubah atau dibalik. Yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Jadi entalpi pembakaran standar ini adalah perubahan entalpi yang dihasilkan pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Ya, jadi ingat, perubahan entalpi yang dihasilkan pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Jadi entalpi pembakaran standar ini memiliki ciri-ciri. Ya. Yang pertama, reaksinya merupakan reaksi eksoterm. Ya, jadi kalau reaksi eksoterm berarti delta H-nya bernilai negatif. Ya, yang kedua, pembakaran melibatkan pembakaran selalu melibatkan sejumlah oksigen. Nah, jadi kalau katanya pembakaran berarti senyawa direaksikan dengan oksigen. Kemudian yang ketiga katanya pada keadaan sempurna ya. Pembakaran sempurna ini menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, kalau yang dibakar karbon. Ya, kemudian kalau yang dibakar nitrogen, maka hasilnya adalah NO2. Ya, kemudian kalau yang dibakar adalah sulfur, maka hasilnya adalah SO2. Ya, jadi pembakaran sempurna itu menghasilkan yang namanya CO2 tambah H2O.
Kalau yang dibakar adalah senyawa karbon. Kemudian kalau yang dibakar adalah senyawa nitrogen, maka dia menghasilkan NO2. Dan yang dibakar adalah senyawa sulfur, maka yang dihasilkan adalah SO2. Ya, kita kasih contoh. Ya, contohnya adalah pembakaran 1 mol propana melepaskan kalor sebesar 50 kilojoule. Ya, melepaskan kalor sebesar 50 kilojoule. Maka tentukan persamaan termokimianya. Persamaannya ya. Jadi untuk menjawab ini maka kita bisa lakukan ya, katanya yang dibakar adalah propana. Propana ini rumusnya adalah C3H8. Ya, jadi yang dibakar adalah senyawa hidrokarbon. Pembakaran katanya selalu melibatkan sejumlah oksigen. Ya, pada keadaan sempurna yang dihasilkan adalah CO2 tambah H2O. Ya, jadi ingat, pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Katanya energinya adalah sebanyak 50 kilojoule. Nah, jadi ingat, pada pembakaran ini reaksinya selalu eksoterm. Jadi delta H-nya selalu bernilai negatif. Sekarang kita mau setarakan reaksi ini. Ya, jadi katanya yang dibakar itu harus dalam 1 mol C3H8. Jadi ini tidak bisa kita ubah-ubah. Yang bisa kita ubah adalah hasilnya dan oksigennya. Maka di sini C-nya 3, di kanan C-nya 1, maka kita kali 3 supaya setara. Ya, kemudian H yang di kiri 8, di kanan 2. Maka kita kasih koefisien 4 di kanan. Kemudian sekarang kita hitung O-nya. Ya, 3 kali 2, 6 ditambah 4 O. Berarti ada 10 O di kanan. Maka di kiri harus kita kali 5. Ya, jadi reaksi pembakarannya adalah C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Dengan delta H0C-nya sama dengan negatif 50 kilojoule. Nah, untuk lebih memahami mengenai perubahan entalpi standar ini, maka perhatikan contoh berikut ini. Ya, jadi pada contoh soal, katanya pada pembentukan 96 gram senyawa Al2NO3 3 kali, dibebaskan kalor sebesar 120 kJ. Ya, jika ARAL sama dengan 27, N sama dengan 14, O sama dengan 16, maka tentukan yang pertama adalah nilai entalpi pembentukan standar senyawa Al2NO3 3 kali. Ya, kemudian bagian B-nya persamaan termokimianya. Ya, jadi kita akan jawab soal ini. Ya, sebelumnya saya hapus dulu. Oke, sekarang kita tuliskan yang diketahui dan ditanyanya. Ya, jadi diketahui katanya massa si Al2, massa Al2NO3 3 kali sama dengan 96 gram. Nah, kemudian katanya kalornya sama dengan negatif 120 kilojoule. Ya. Kemudian ARAL
sama dengan 27, N sama dengan 14, O sama dengan 16. Ya, jadi ditanya pada bagian A-nya adalah delta H 0F Al2 NO3 3 kali. Ya, kemudian bagian B-nya persamaan termokimia. Oke. Jadi sekarang kita akan cari ya, jadi katanya delta H0F Al2 NO3 3 kali. Berarti dia ada entalpi pembentukan pada keadaan standar. Ya, atau pada keadaan 1 mol. Ya, sementara di soal diketahui kalornya dibebaskan 120 kJ pada keadaan 96 gram. Ya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu berapa mol si Al2 NO3 3 kali ini. Ya, jadi mol sama dengan gram per mr. Ya. Jadi di sini gramnya sama dengan 96. Nah, kemudian mr-nya adalah jumlah semua air-airnya. Nah, 27 dikali 2 ditambah 14 dikali 3 ditambah 16 kali 9. Maka dapatlah hasilnya 240. Ya. Jadi 96 dibagi 240 ini bisa kita buat sama dengan 0,4 mol. Ya, jadi kalor yang dilepas untuk pembentukan 0,4 mol Al2NO3 3 kali adalah sebanyak 120 kJ. Nah, sekarang yang diminta adalah delta H0F Al2NO3 3 kali pada keadaan standar. Artinya pada keadaan 1 mol. Maka bisa kita cari delta H0F sama dengan 1 mol per 0,4 mol dikali 120 kJ. Ya, maka dapat delta H 0F-nya sama dengan, ini bisa kita habiskan ya. Ini coret, ini 3, ini naik ke atas, maka dapat delta H0F sama dengan 300 kJ. Ya, karena dia dilepas maka nilainya negatif. Ya, kemudian kita mau buat persamaan termokimianya. Ya, kalau persamaan termokimia berarti dia persamaan pembentukan Al2NO3 3 kali. Ya, kalau pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, maka kita buat dulu. Di sini hasilnya adalah Al2NO3 3 kali. Ya, jadi si Al2NO3 3 kali ini dibentuk dari unsur-unsurnya Al, N, dan O. Maka kita tuliskan Al ditambah N tambah O. Ya, karena N dan O ini merupakan unsur diatomik, maka kita buat jadi N2 dengan O2. Nah, sekarang kita setarakan reaksinya. Ya, di kanan Al-nya sebanyak 2, di kiri hanya ada 1, maka kita kali 2 Al yang di kiri. Nah, kemudian N2 di kanan ada 3, sedangkan di kiri ada 2, maka di sini kita kali 3/2. Dan yang terakhir adalah O-nya. Di kanan O-nya ada 9, sedangkan di kiri O-nya ada 2, maka di sini kita kali 9/2. Nah, jadi persamaan termokimianya adalah 2Al ditambah 3/2 N2 ditambah 9/2 O2 menghasilkan Al2NO3 3 kali dengan entalpinya
delta H0F-nya sama dengan negatif 300 kilojoule. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh perhitungan pada perubahan entalpi standar. Nah, jadi untuk lebih memahami materi ini, maka silakan kerjakan soal yang tertera berikut ini. Ya, untuk perhitungan nilai perubahan entalpi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.